Halo, selamat berjumpa lagi di video kuliah keamanan perangkat lunak. Hari ini, pada video ini kita akan mempelajari ada dua hal. Yang pertama adalah deklarasi dan inisialisasi. Dan yang kedua adalah expression. Ekspresi atau expression ya. Oke, jadi ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah deklarasi dan inisialisasi, dan yang kedua adalah expression atau ekspresi. Oke, kita masuk ke materi pertama. Materi pertama ini deklarasi dan inisialisasi. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus mencegah inisialisasi kelas secara sirkular. Itu apa ya? Sirkular aja. Jadi sirkular itu artinya sirkular itu kan gini, berputar. Jadi artinya ada inisialisasi kelas, di dalam kelas tersebut. Jadi misalkan kita punya kelas cycle aja yang ini ya. Jadi misalkan kita punya kelas public class cycle. Oke, di kelas cycle ini ada misalkan inisialisasi kelas, misal ada private, static, final, cycle C sama dengan, kalau final itu kan harus langsung diinisialisasi ya, new cycle gitu. Jadi kita punya satu deklarasi sekaligus inisialisasi variabel statik dari kelas cycle, yang mana itu merupakan tipenya merupakan kelas cycle itu sendiri gitu. Nah, kemudian misalkan kita punya variabel private static final integer deposit, misalkan harusnya D-nya depositnya besar ya. Ini diisi aja 100. Terus ada juga private
final integer balance ini tidak diisi. Nah, kita isi di public cycle. Jadi kita buat konstruktor. Di konstruktor ini diisi si balance-nya. Jadi kalau final itu kalau tidak langsung deklarasikan, kalau statik itu harus langsung diinisialisasikan pada saat deklarasi, tapi kalau tidak statik itu bisa diinisialisasi pada saat di konstruktor. Contohnya seperti ini, balance sama dengan deposit kurang 10 misalkan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di kode ini kita memanggil konstruktor cycle. Sedangkan di sini ada dua variabel yang belum diinisialisasi. Ada variabel balance dan ada variabel deposit yang belum diinisialisasi. Gitu. Sehingga nanti akan mengakibatkan error. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yang ditukar aja. Jadi si cycle, jadi kalau misalkan deklarasi variabel itu akan dieksekusi berdasarkan urutan dari atas ke bawah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita pindahkan cycle deklarasi dari variabel cycle ini ke bawah sebelum konstruktor dan setelah balance. Itu akan aman. Gitu. Itu kira-kira, jadi tidak boleh sirkular itu seperti ini gitu. Oke, kita beranjak ke rule nomor 2 untuk deklarasi dan inisialisasi. Jadi yang nomor 2 ini jangan gunakan pengenal publik, dari Java ya, dari library Java. Jadi kita jangan menggunakan pengenal publik dari library Java untuk penamaan. Jadi maksudnya untuk penamaan ini, contohnya kita tahu misalkan Java itu punya kelas vektor, punya kelas list, itu ya, array list, integer misalkan gitu. Nah, kita nggak boleh kalau kita bikin kelas, nggak boleh namanya sama dengan nama-nama ini. Kenapa? Karena akan membingungkan bagi yang menggunakan kelas tersebut. Jadi disarankan ya misalkan dengan my vector atau my list atau my array list, my integer dan seterusnya gitu. Jadi intinya sih tidak boleh sama dengan yang dimiliki oleh Java. Beda-beda dikit nggak apa-apa gitu. Itu kira-kira untuk nomor 2, aturan nomor 2. Kita beranjak aturan nomor 3 untuk deklarasi. Aturannya adalah kita harus mendeklarasikan variabel dalam enhance loop atau enhance for ya, atau for each mungkin ya.
For each itu harus final. Jadi semua variabel untuk for each, enhanced loop, atau enhanced for itu harus final. Jadi contohnya kalau di Java itu ada yang seperti ini, for misalkan string s.2 list. Jadi kita misalkan punya list of string. Kemudian kita lakukan penelusuran menggunakan for, ya seperti ini bisa gitu. Nah ini kita harus deklarasikan final. Kenapa? Jadi di sini sebelum ini kita harus deklarasikan final. Jadi for final string s.2 list gitu. Jadi harus seperti ini deklarasinya. Nah, kenapa harus seperti ini? Untuk menghindari mengubah isi dari list. Kita flashback sedikit ke KPLBO. Kalau di Java itu, kalau list of object itu yang isinya adalah referensi memori gitu, referensi memori. Jadi dari masing-masing elemen gitu. Misalkan kita kan punya elemen-elemen ini ke memori mana gitu, ini ke yang mana gitu. Nah, di Java itu seperti itu kalau untuk list. Kalau untuk array, terutama array primitif, itu nilainya bisa saja nilai sesungguhnya gitu di dalam kotak itu. Tapi untuk list itu karena elemennya pasti objek gitu. Jadi dia pasti akan nilainya akan mengacu ke alamat-alamat memori dari masing-masing objek. Nah, kita di sini enhance for itu niatnya adalah, atau ya tujuannya adalah read only sebetulnya. Read only di sini artinya ya dari sisi listnya, ya dari sisi nilainya, artinya adalah ini elemennya tidak boleh berubah, tidak boleh dihapus, tidak boleh ditambah pada saat penelusuran itu, tidak boleh berubah referensi memorinya. Kenapa? Karena mungkin nilai dalam list itu akan digunakan atau sedang digunakan juga oleh pemroses yang lain. Nanti kalau ada yang belajar pemrograman paralel, satu list itu bisa dikerjakan atau bisa diproses oleh beberapa thread. Jadi misalkan ini thread ya 1, 2, 3, 4 gitu. Thread itu kan seperti benang ya. Jadi ada 4 thread memproses satu list yang sama. Jadi kalau 100 dia punya 100 elemen, ini 25 bisa gitu. Atau mungkin ini 30, yang ini 20 dan seterusnya gitu. Gimana kecepatan si prosesornya. Nah, ini bisa rebutan kan, kalau misalkan sambil menulis juga ya akan berpotensi untuk bentrok, deadlock, dan mengakibatkan error gitu. Itu untuk nomor 3, untuk deklarasi dan inisialisasi. Selanjutnya kita masuk ke ekspresi atau expression. Expression itu untuk yang pertama dari expression adalah jangan mengabaikan hasil atau return value gitu ya, hasil dari metode, atau ya dalam hal ini adalah return value ya. Ini sebetulnya jarang menyebabkan error, tapi ya
lebih baik jangan diabaikan. Contohnya yang paling banyak diabaikan itu untuk metode untuk mendelete file. Jadi misalkan kita punya file f new file gitu ya. Nah ini tuh kalau misalkan f.delete dia akan return boolean. Nah jarang ya, banyak terjadi si return booleannya itu tuh, return value-nya ini diabaikan sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah filenya berhasil dihapus atau tidak. Sebetulnya ya terdengar sepele, tapi ya terutama untuk file ya kita harus memastikan ini filenya sudah benar-benar terhapus atau belum gitu. Jadi kalau sudah terhapus ya gimana, kalau belum terhapus ya harus bagaimana, itu harus dipikirkan juga tuh. Oke, next kita masuk nomor 2. Nomor 2 ini jangan pernah apa ya, dereference itu, kalau reference itu kan mereferensi, dereference itu tidak mereferensi null pointer. Jadi null pointer ini banyak menyebabkan error nih. Null pointer ini terjadi kalau misalkan kita punya variabel, misalkan variabel obj, kita mau akses, ternyata obj ini punya atribut name, misalkan kita mau akses get name gitu, ternyata obj-nya null, jadinya error gitu. Nah seperti itu kira-kira. Nah artinya jangan mendeference itu adalah contoh kita punya pengkondisian if gitu ya, obj sama dengan null, kemudian kita mau membandingkan dua variabel, misalkan obj dengan o aja. Jadi kita mau membandingkan apakah si obj dengan o ini sama atau tidak. Kita bandingkan dulu apakah null atau tidak. Kalau dua-duanya null artinya kan sama ya. Kalau obj null dan o-nya juga null, itu sama. Nah misalkan, atau kalau nggak gitu kan obj equals o misalkan. Nah ini return true misalkan. Jadi kalau misalkan dua objek ini sama, return true, kalau enggak false. Itu tinggal else, atau ya ini bisa di returnnya di sini sih. Nah ini tidak boleh seperti ini. Jadi karena kan ada kemungkinan obj-nya memang tidak null misalkan, tapi o-nya null, atau kalau itu tidak masalah, tapi yang masalah itu kalau obj-nya null, o-nya tidak null. Jadi ini akan error kalau null ya. Kalau obj-nya null, kalau obj null, jadi dia akan error. Sehingga yang disarankan adalah dicek lagi, ini diturunkan jadi, atau dipanjangkan obj sama tidak sama, obj tidak tanda seru sama dengan saya kebiasaan JavaScript, maaf. obj tanda seru sama dengan
null, and obj dot equals o. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi untuk ngeceknya itu kita cek dulu apakah obj-nya null atau tidak. Kalau tidak null baru diperiksa gitu, ini equals o atau enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak boleh mendeference itu seperti itu. Jadi artinya mendeference itu mengabaikan kayaknya ya. Lebih cocoknya mengabaikan null gitu. Oke, kita beranjak lagi. Selanjutnya nomor 3 untuk expression. Jadi untuk komparasi array gunakan metode array pakai s dot equals. Jadi kalau di Java itu untuk membandingkan objek itu kan ada metode equals ya. Contoh untuk array itu juga sama ada, karena array juga turunan dari kelas objek. Misalkan kita punya array 1 ya, kita punya anggap aja udah di inisialisasi ya, kita punya array 2. Nah, kita bisa membandingkan dengan equal seperti ini, tapi ini salah gitu. Jadi yang dibandingkan di sini bukan nilainya, tapi referensi ke memorinya. Ini sama dengan kasus kalau kita membandingkan string dengan sama dengan gitu. Jadi kalau array equals gini tidak akan akurat. Jadi yang akurat itu adalah yang di sini arrays dot equals arr1, arr2 gitu. Jadi seperti itu. Seperti ini. Oke, kemudian nomor 4. Nomor 4 itu adalah kita jangan menggunakan operator sama dengan untuk, atau tanda seru sama dengan ya, atau ya untuk membandingkan box primitif. Jadi box primitif ini nilai tipe datanya primitif, tapi di boxing gitu. Jadi di box itu kita tidak contohnya kita tidak kita menggunakan nilai tipe data bentukan atau tipe data kelas gitu. Jadi contoh di Java itu ada integer, ada long, ada desimal atau double. Ini huruf besar semua. Ini disebutnya box atau wrap
wrap dibungkus gitu, atau jadi si nilai primitifnya dibungkus di dalam kelas, dimasukkan ke dalam kelas. Jadi kalau misalkan kita punya integer i, misalkan i1 dan i2, jangan pakai sama dengan, jangan pakai ini juga, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, tapi di metode di metode atau di kelas integer itu sudah ada tuh, ada ininya, ada ini kalau ini equals, ada metode-metodenya gitu, ada equals, ada untuk greater than, lower than, dan seterusnya gitu. Bisa juga menggunakan, kalau ini sih bisa menggunakan compare to, metode compare to gitu. Kalau ini bisa menggunakan equals, jadi gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ya walaupun sebenarnya agak berbeda dengan string. Kalau string itu kan langsung dibandingkan adalah referensi memorinya. Kalau untuk integer misalkan, untuk integer itu sampai 0 sampai dengan 100 itu sudah punya alamat memori masing-masing yang tetap gitu. Jadi ibaratnya mereka sudah punya alamat tetap, misalkan 0 itu di 0, 100 itu di 100. Jadi mau itu i1 mau i2 pasti nunjuknya ke sana gitu. Jadi kalaupun kita gunakan sama dengan itu, kalau di bawah 100, 0 sampai 100 itu akan tepat. Tapi kalau sudah di atas 100 itu akan berbeda gitu. Jadi Java itu hanya mengalokasikan sampai dengan 100 gitu. Itu ya. Oke, kita masuk ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita harus meyakinkan tipe data autobox. Mana ya terjemahnya? Autobox itu jadi saya ini meyakinkan tipe data autobox itu memiliki tipe data yang tepat. Jadi autobox itu contohnya kan kalau untuk bilangan bulat itu ada byte, ada short, ya, ada integer, ada long. Ini ada char juga sebetulnya, cara karakter. Ini semua adalah bilangan bulat. Ini semuanya bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kita masukkan angka 1 ke array list of short gitu. Ini kan pada dasarnya Java itu punya default untuk bilangan bulat itu defaultnya integer. Untuk bilangan real itu defaultnya adalah double, misalkan seperti itu. Nah, ini misalkan kita punya array list, ini short 1. Nah, kalau array list itu kan punya metode remove ya. Metode remove itu punya 2 parameter. Ada 2 alternatif parameter. Alternatif yang pertama, parameternya merupakan indeksnya.
Dan alternatif yang kedua adalah objeknya gitu, nilai atau value-nya. Nah, ini satu secara default itu akan dianggap sebagai integer. Jadi kalau misalkan auto box-nya itu adalah integer sama Java. Dibungkus otomatis sebagai integer gitu, dikotakkan otomatis sebagai integer. Nah, sedangkan integer itu di sini kalau kita punya array list of sort, integer itu akan dianggap sebagai indeks. Maka kalau misalkan kita masukkan 1, dia akan menghapus indeks ke 1. Sedangkan mungkin niat kita adalah menghapus nilai bernilai 1 gitu. Nah, sehingga kita harus lakukan boxing sendiri dengan cara casting gitu. Casting short 1 gitu. Sesimpel itu sih. Jadi kita harus pastikan, yakinkan gitu, bahwa memang ya niatnya, maksudnya tipe datanya sudah tepat gitu. Karena di sini kan nggak akan error, karena 1 itu dianggap sebagai integer, ya integer tidak akan error. Kalau dimasukkan ke dalam method remove misalkan akan error, karena ya memang diterima gitu ada. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 6 itu kita jangan tulis sebuah nama variabel lebih dari satu kali dalam ekspresi. Ini tuh maksudnya adalah ekspresi yang assign ke variabel tersebut ya. Jadi contohnya misalkan kita punya integer i, kita isi 10. Kemudian di bawahnya i plus plus. Nah, ini adalah sebuah ekspresi. Sebuah ekspresi yang akan menambahkan nilai i. Kemudian ada juga ekspresinya itu i plus sama dengan 10 itu sama. Bisa juga i plus sama dengan i, misalkan dikali 2. Misalkan seperti itu. Nah, ini i-nya ditulis satu kali, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalnya i sama jadi tambah sama dengan i kali 2 kurangi i dikali 2 misalkan, atau ya contoh lah ya seperti ini. Nah, ini udah tidak boleh. Jadi solusinya adalah dibuatkan dulu variabel penampung integer j, misalkan i sama dengan i gitu, baru kemudian di sini bawahnya ya yang ini kesini. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh tidak boleh menuliskan nama variabel lebih dari satu kali dalam sebuah ekspresi gitu. Nah, kemudian terakhir nomor 7, jangan gunakan ekspresi yang memiliki efek dalam assert. Jadi assert ini adalah metode yang bisa kita gunakan untuk menguji aplikasi. Tuh, jadi contoh
kita punya logika seperti ini, assert. Jadi bukan metode juga sih, assert itu kata kunci ya. Kata kunci yang akan menguji gitu, yang ini benar atau tidak metode setelahnya atau ekspresi setelahnya dari assert ini. Contoh, kita punya release isinya names misalkan. Namanya names, isinya nama-nama gitu. Kemudian kita misal seperti ini, assert names remove null. Nah, mungkin pada saat development assert ini akan dijalankan, tapi pada saat di production biasanya assert ini dimatikan gitu, karena akan menambah beban gitu, beban pemrosesan ya. Sehingga kalau assert dimatikan, otomatis ini juga nggak akan ke eksekusi gitu. Jadi yang disarankan adalah ya ditampung. Bolehan misalkan hasilnya result sama dengan names.remove null. Nah, terus baru di sini assert, di resultnya di assert gitu. Jadi ini kalaupun nanti assertnya dimatikan ya si remove-nya tetap dijalankan gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.